Kamu tuh jadinya 5.000 ibu. rehat 3.000. Mohon bu 8.000 isi 8 bu satunya. ekonomi lagi bagus, tapi tidak bagus tuh ya. Mangga ibu. Banyak harga sembako bu naik 3 kali lipat di negara lain. Orang Inggris boleh boleh milih, jangan boleh maju ayo tahun depan apalagi mereka bisa susah. Sekarang minumnya ibu. Ada makan Dan ya 2.000 kita pakai gas dari Rusia perang. Jadi poin kita mah hal-hal. Ibu atau dulu udah kalau ibu sehat selalu. Apalagi orang Jawa Barat tidak ada yang kelaparan. Kenapa? Jawa Barat produksi beras surplus 1 juta ton per tahun ke depan. Jadi 50 juta perut orang Jawa Barat mah tidak kelaparan. Apalagi ibu-ibu di sini tinggal di Apur taman bukan Juanda, saminggu ge aman. Sarupan ini mana dagang ngopi. Pilihan 2 amis 3 loteng, itunya atau pahit 3 karedok lencah itu. Jadi syukuri ya. Nah oleh karena itu saya titip. Ada berapa bu? Mungkin ada terkena imbas sedikit hati-hati. Dari ada 2.000 berbanyak. Adanya 5.000-an. Jangan banyak Biarin, membeli barang konsumtif dulu. Karena nahan ya. Jika bisa dicairkan. Kalau harus beli, belanja, pastikan barangnya buatan dalam negeri. Setuju? Karena itu yang akan membuat ekonomi bergerak. Kalau ada pilihan impor atau lokal, wayana lokal, supaya si tukang jahit hijab yang dibeli bisa memberi upah pada penjahitnya, karyawannya dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ibu kalau veteran dulu bela negara mengangkat senjata, tuh, ibu mah bela negara shopping aja. Tapi belilah produk-produk dalam negeri. Itu aja nasihat secara umum. Untuk topik hari ini ada lingkar lain yaitu berkeluarga, betul? Ini contohnya Arka. Kehilangan orang tuanya, saya kehilangan anak. Oleh takdir Allah. Itulah tahun awal yang kita terima. 2024 bisa Mangga bu. Ya, kemana-mana menunjukkan saya orang yang bisa dipercaya, orang kerja. Di stasiun 70.000. Tuh kan dia abisnya ada ke pasar baru. Kejadian di keluarga kami ada takdir Allah. Terima aja kalau. Karena hidup itu yang paling nikmat itu tidurnya nyenyak. Kenapa susah tidur nyenyak? Karena stres. Kenapa stres? Karena punya keinginan yang tidak bisa dikelola. Baru bahaya stres itu. Ya. Tekan cuponan karena memaksakan naik level yang bukan levelnya. Semua orang bahagia di level masing-masing.
Setuju ya? Setuju. Tapi pada saat ibu membiasakan piknik, Kita pas udah non di foto aja. ingin ke Paris Prancis, Naon pasti teh? stres gitu kan? Pasar. Duitnya baru. gimana? Paling kan kalau makan habis ya berani perapatan. Kemana naik motor tuh Kayak mami. gitu ya. Maka anak-anak juga Kan si harus Idan. dilatih. Jangan banyak Mioje. tergoda oleh godaan-godaan dunia di TikTok, di medsos yang suka artis-artis kepada kemewahannya tuh. Itu kelompok orang yang masih perlu ujian dari manusia. Doakan sampai ibu diterima masuk golongan yang tidak perlu lagi ujian Atuh manusia. kedoi karun. Karena gubernurnya gitu kok, gawe diomongkan. Nitip tak kasih AR ke pasar. Kayak kapuk. Bulan tuh. Ayeuna beli lemon. Nah, Beli lemon. saya akan mengundang Bapak Ibu di sebuah acara istimewa Bang Afrika. Akhir bulan Desember, masjid terbesar se-Indonesia yang ada di Gede Bage insya Allah selesai. Tuh, Gede Bage, Bu. Si Ibu selamat. 7 tahun dan saya menggagal sama Pak Aher, kemudian dikawal sekarang. Aduh, apa? Tapi nggak tahu jadi nggak tahu. Alhamdulillah hasil pantauan Bu ke pasar. akhir Desember di pintu panitia spesial pengajian Nya kumaha ngadagan, Bu? ya, di halaman atau dalam masjid. Ibu kemana? Ceker hiji, daging hiji. Oke, siap. Nah, mudah-mudahan. Mangga, Saya Bu. Ibu, karena saya hari Minggu dan pasti ayah naon Pak Gubernur baju nangis. Siap, Bu. Jadi saksi nikah. Bawang goreng. Saya saksikan nikah. Ada si Ida, ada tita-tita karunya. Ada yang mau bebesanan sama saya. kurang kecap. Mau tuh cara bebesanan di sejarah. Aduh. Tepuk tangan untuk Pak Suryana Subrata, Wakil Ade Gubernur. jajan ade. Yang Nol yang unu lah aja. jadi Wakil Gubernur saya SMP. Alhamdulillah panjang umur. Tapi beliau Di luhur atuh guys. lalu Tenang meja. tinggal oleh Jangan mulai lontong kayak kumaha ada. karena itu kita kirim Al-Fatihah ya. Satu untuk istrinya Pak Suryana Subrata. Jajan dulu Terus jangan mulai lontong emang kalau ada Bu. Mangga, Bu. Ini teh berapa? 8.000 isi 8 seribuan. Mangga 13, Bu. Bismil Fatihah. Kita itu alif. Nih satu. Satu. Kami pindah. Iya, berdua, bertiga tuh, Bu. Oh, berdua sama aku satu kembalian 2.000. Ibu kembali. Saya ke dapur. Ini saya ini sama ini. Ya jadi ini dua sama berapa itu? 13, 26 ya. Kamu bisa ke dapur. Dan 2.000. Saya yang 2.000 tuh. Pinjam tuh berapa jadi? Hah? 13, Bu. Ini, Bu, nuhun. Itu berapa itu? Ini 2, ya 26 ya. Angsuran 24. Saya Bu ya. Ibu gaduh 1.000. Berapaan nonton? Karena Ya, saya nun, Bu, harus jejak jadi kalau saksi nikah. mangga, Bu. Jadi Lontong, mau apu. Ibu pada lontong. Mangga. Mau apa dulu yang mau didorong? Beda lah ya. Oke, silakan. Arkan mau ambil mana? Ambil satu. Diputar-putar dulu. Oh, ini pilihan Alka ini. Kasih ke Bapak. Kasih hadiah satu sepeda dari Pak Gubernur lewat Bank BJB Syariah, maaf, nomor 238. Saya ulangi, 238.
3, Berapa? 2, 3, 8 ada. A. A. Oh, Isuk-isuk kan itu ayam. kerap ya. Ayahnya. Ya. Alka ambil lagi. Oh ada. Oh, butuh memproses 15 detik. Biasanya nanggu Bu. 238 betul. 42 tuh nuhun. Panitia cek dulu. Ayo deh. Satu lagi menginap di Hotel Priangan bintang 5. Gaya Bu, wah pokoknya mangawe di galai. Wirahadi gratis di Pak Gubernur gitu. Sekeluarga ya. Tapi tong RT ya. Ngampar nepi ke kamar mandi. Ayo isinya Ya. sama. Priangan itu dikelola oleh BUMD Jawa Barat namanya PT Jasmita. Doakan PT Jasmita bisnisnya sukses. Amin. Hadiah menginap di Hotel Priangan 1, 3, 9, 7, 1397. Ada? Oh hadiah. Bu 34. Iya, Bu. Sini melipir lewat rumput aja diizinkan. Lewat rumput nggak apa-apa Bu, biar cepet. Oh, Bu Atalia mau ngasih satu lagi katanya. Enggak, masih nginep aja. J2. Iya, dari kita. Itu dari Jasmine dari kita. Maka bisa baca nggak? 5, 597, 597. Udah, oke. Kita kopi dulu ya. Orang di kecapan. Nungguan Udah, kecap. dua itu. Nungguan kecap. Lama nggak Bu? Sepedanya ditaruh ke depan, panitia. Sepedanya di sini. Nah. Ya, kamera foto siap di BJB Syariah. Yang poca ya teh. Tiji. Heeh. Siap, 1, 2, foto smile. Bapak Ibu Sedayana izin pamit melaksanakan tugas yang lain. Doakan sehat ya Bu ya, biar tetap semangat. Atur nuhun, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD yang telah memberikan sambutannya. Dan juga kami ucapkan selamat kepada para pemenang door prize. Dan tadi juga Ibu Atalia sudah membagikan 500 buku doa almarhum A. Heril yang sudah dibagikan di pintu depan. Jadi itu yang mendapatkan saja, alhamdulillah, karena tidak bisa dibagikan semuanya. Karena alhamdulillah jumlah jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini yaitu lebih dari 2.000. Boleh tepuk tangan ibu-ibu semuanya? Ada 8 ribuan. Ada 8 ribuan. Aduannya. 20 Oh, Bu. Bu gaduh sare, Bu. Punten. Ya, aja. Ibu rasanya. Iya, nuhun Bu. Iya saya. Dan untuk teman-teman dari kaum difabel, teman-teman difabel dan juga teman-teman anak yatim, nanti akan ada door prize yang diberikan langsung oleh panitia. Dan juga untuk
Bapak dan Ibu veteran ya nanti akan diberikan door prize oleh panitia oleh Teh Devi seperti itu. Untuk selanjutnya Ibu Bapak marilah kita menyimak tausiah tentang ikhtiar membangun keluarga-keluarga perindu surga yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Devi Sofia. Untuk itu kepadanya disilakan. Ayah kita beli di mana Ibu kecap? Ibu beli kecap di mana? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semuanya. Alhamdulillah. Bahagia hari ini. Pastikan dulu selain sehat kita harus bahagia ya. Karena sehat saja tidak cukup kalau tidak bahagia. Kalau kita bahagia, insya Allah salah satu ciri bahagia karena kita sehat ya. Baik, keluarga sedang sehat? Alhamdulillah. Tetangga sedang sehat? Ada yang buat tetangga kita hari ini ada yang sakit? Ada yang sudah didoakan? Yakin? Alhamdulillah. Semoga seluruh kebaikan kita pada hari ini, baik itu berdoa untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk tetangga, khususnya umumnya untuk sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang alhamdulillah kita semua tetap berada dalam keadaan bahagia. Ini kunci pertama ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimul barokah wa bihidayatihi tatimus shafa'ah. Sholatan wa salaman ala rasulin nabiyil mustafa alladzi bi rasulihi tatimus shafa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkenan Allah mempertemukan kita semua di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat harus walafiat. Please pun kita diberi kesempatan oleh Allah kali ini bisa berada di tempat ini dalam keadaan bahagia. Bahagia karena Allah sedang menitipkan titipan umur jatah usia kepada kita semua yang alhamdulillah semua titipan Allah tadi kita gunakan, kita jadikan sebagai satu bukti kita akan tingkatkan ketakwaan kita. Yang takwa itu kita wujudkan, kita buktikan kali ini dengan beramal soleh. Setuju? Setuju? Sebab kalau tidak soleh, amal saja, yang tidak duduk di sini pun sedang beramal. Secara bahasa, amal itu adalah segala perbuatan yang sedang dilakukan. Ibu-ibu yang lagi nyuci di rumahnya itu sedang beramal. Ibu-ibu yang mungkin hari ini sedang di warung nawar sedang beramal ya. Bapak-bapak yang mungkin hari ini sedang berkebun itu pun sedang beramal. Tapi kita khusus mendapatkan kriteria amalnya amal yang soleh, amal yang mendekatkan kita selalu merasa datang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amal yang insyaallah kita kerjakan, kita lakukan bukan karena siapapun tapi lillah. Ya, ada satu catatan dulu dari Bunda. Kalau amal dikerjakan hanya ingin dapat nilai manusia itu riya. Ya, kalau amal dikerjakan hanya untuk sekedar mendapat nilai manusia itu riya. Tapi kalau amal kita targetkan dikerjakan ingin mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu wa taala itu ihsan. Apa namanya? Ihsan. Ada yang namanya ihsan atau suaminya Pak Ihsan? Mudah-mudahan ya. Jadi amal kalau dikerjakan atas sekedar ingin dipuji oleh manusia itu namanya riya. Tapi kalau ingin dipuji, didapatkan pujiannya dari Allah itu namanya ihsan. Orang-orang yang ihsan itu kata Allah, mereka yang satu alladzina amanu, bekal amalnya karena iman. Di sini ada nggak yang datang ke sini bekal langkahnya bukan iman? Ada yang datang ke sini
Ada tidak ada? Luruskan dulu. Karena kalau niat kita tidak lurus, maka tidak menutup kemungkinan apa yang kita lakukan hanya sebuah kesia-siaan. Sementara ditegaskan untuk semuanya yang hampir 2.000 hadir tadi menurut panitia. Sementara tidak ada seorang pun di tempat ini yang yakin bahwa kita masih lama untuk menjadi penduduk bumi. Antoni hiji ada di bumi nya. Mungkin kita sudah akan masuk kepada goceng hiji mah. Aduh goceng 7.000 lah biasa. Ongkir nawi ke Jawana. Mohon tapi kita Jawa Barat teh. Jawa Barat. Tur nuhun teh. Ieu na bae jobian teh. Bae ngage keresek teh. Nya atuh da isin. Terima kasih. Non iya teteh. Terima kasih. Wahai jantung. Kue basah teh. 8.000 isi 8 1.000 teh 1.000-an satuna. Telepon. Optimalkan. Ya itu ongol-ongol. Goceng. Aduh, iya teh. Kayaknya goceng mah. Mulut masih bisa bicara. Arawis cebana. Katakan kepada mulut, izin ya mulut, walaupun Itu kan bisa meniti bicara pasien saat ini salah. tidak Mohon. bukan tugas Coba tuh teruskan dulu. Mangga teh. Setuju? Bujung saya Mulutnya bisa bicara, tapi katakan tolong saat teh diantos. kan tugas mulut ibu yang harus bicara. Kalau ibu mau bicara, bapak mau bicara, titipkan pesan itu pada tangan. Biarkan pembicaraan itu dalam bentuk tulisan. Titipkan bicara itu pada telinga. Biarkan ucapan itu didengar dan kemudian dimasukkan pada protoplasmic memory, kecerdasan berpikir kita yang akan menyimpan seluruh informasi menjadi ilmu. Setuju? Kita bikin kontrak dulu, sebab nanti di ujung-ujung sana tuh yang masih berdatangan juga, yang duduk tidak jelas oleh Kak Bunda Devi, ya, yang samar-samar kelihatannya, tidak terlihat oleh kita bicara atau tidak, maka Bunda pesankan dulu, titipkan bicaranya pada tangan. Kalau ada yang perlu dicatat, silakan tulis, titipkan bicaranya pada telinga. Kalau ada yang untuk didengar, silakan simak, kemudian masukkan di protoplasmic memory, pusat kecerdasan untuk menyimpan informasi menjadi ilmu. Takbir. Takbir. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa menggerakkan semua itu. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, Bunda panggilnya sahabat saja ya. Ya, setuju? Tidak ibu bapak, karena ada anak-anak kita disebut anak-anak protes yang sudah tua. Masa saya disangkain anak-anak? Sebab itu kalau ada merasa sudah jadi ibu, sudah jadi bapak, tapi elek esek yang ngobrol jengkat itu kadir eta teh keur jadi anak-anak dan sok teu betah cicing mah biasana barudak. Jadi mun aya nu teu betah cicing eta teh kembali ke masa lalu jadi barudak. Baik. Hari ini insyaallah sahabat-sahabat yang ada di sini sudah panggil sahabat untuk meyakinkan kita semua bahwa orang-orang terdekat dengan Rasulullah pun dipanggilnya sahabat. Kita ambil contoh Abu Bakar As-Siddiq, posisinya sebagai mertua Rasul, tapi Rasul tidak pernah memanggilnya dengan bapak mertua. Sahabat Ali bin Abi Thalib menantu beliau, tapi tidak dipanggil dengan sang menantu, pun dipanggilnya sebagai sahabat. Apa itu sahabat dan apa bedanya dengan teman? Karena ada nanti orang yang dekat dengan kita itu posisinya sebagai teman, ada pula yang berperan sebagai sahabat. Apa bedanya antara sahabat dengan teman? Sederhana saja, bukan hadis, bukan Quran, tapi barangkali bisa kita jadikan sebagai filosofis kehidupan yang bisa kita jadikan standar. Sebenarnya kita bareng dengan orang-orang yang ada di sekitar hari ini saja dulu, kita berteman atau bersahabat. Ya kan? Karena ada yang hanya berteman butuh teh deket teh lamun keur butuh. Ya. Maka itu kalau teman bedanya dengan sahabat, sahabat itu menerima kita apa adanya bukan ada apanya. Sekali lagi ulang, sahabat menerima kita apa adanya bukan ada apanya.
daek sote bareng pedah dia pakai motor rek nebeng kakara deukeut mun teu diajak baeut. Ada? Kok ada yang teriak betul ada? Jadi sepakati dulu kita teman apa sahabat? Kalau kita bersahabat, kita akan tengok orang-orang yang ada di seputar kita. Buat bunda ini sebelah kiri, Mukarramah yang hari ini duduk menemani kami. Insya Allah, kalau kita berperan menjadi sahabat, walau usia kita tidak pada tahun yang sama dengan beliau-beliau ini, walaupun perjuangan kita tidak seistimewa beliau-beliau ini, tapi demi Allah ayah bundaku, kita punya 8.000 isi 8 seribuan satunya. Bunda lakukan. Semoga telepon Bu. di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala jasanya. Semoga ayah bunda bahagiakan oleh Allah dengan jaminan yang teristimewa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Satu, sahabat itu dekat dengan kita apa adanya, bukan ada apanya. Update. Oh, mangga, badai sabar Bu. Yang kedua, sahabat itu kalau memberi empati tak pakai kwitansi. 42. Halo? Sahabat itu kalau memberi empati tak pakai kwitansi. Tidak pakai wani piro dengan sahabat mah. Sebab nanti yang membalas Allah, sebab nanti yang mengganti Allah, sebab nanti yang memberi jaminan Allah. Ada yang pernah tamat baca Quran? Ini selalu pertanyaan bunda dimanapun. Ada yang pernah tamat baca Quran? Jung, yang pernah tamat baca Quran, semoga dimuliakan oleh Allah dan menjadi cahaya di alam kuburnya. Ada yang hafal ayat ini, manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Pertanyaannya, surat berapa dan ayat berapa? Katanya pernah tamat baca Quran. Yang pernah tamat baca Quran nih gimana? Tekenging luak liat ibu dan nu pinggiran kita terangan bu. Tekenging luak liat nu pinggiran kita apalun? Surat ke-6 ayat 160 Allah menjamin. Maka tadi sahabat itu kalau memberi empati nggak pernah pakai kwitansi, sebab dia yakin, dia benar-benar paham hanya Allah yang akan menggantikannya. Manja'a bil hasanat, barang siapa yang melakukan satu saja kebaikan tanpa harus kepada siapa, di mana, bagaimana, apa feedbacknya buat kita, lakukan saja kebaikan. Falahu asru amsalihha, maka baginya kata Allah 10 jaminan kebaikan. Dan 10 itu bukan dari 1 ke 2, 2 ke 3 sampai ke 10. 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Hadis Ibnu Abbas menjelaskan tentang itu. Takbir. Takbir. Jadi kita sahabat atau teman? Mulai hari ini cari sahabat yang menerima kita apa adanya, bukan ada apanya. Yang ketiga memberi empati tanpa kwitansi. Boleh diupdate status tagar kajian di Papua. Baik, saya dapat tugas dari panitia yang tadi prolog. Yang tadi prolog ya Kang ya. Tugas dari panitia, temanya sederhana dan sering mau kita dengar. Ibu pendidik pertama di dalam keluarga. Yang intinya jangan tukul, tenang aja dan tidak nyindir. Tapi kalau bicara Quran, ibu pendidik atau guru pertama di dalam keluarga. Saya ingin berilustrasi. Pernah dengar IKIP? IKIP pernah, perguruan tinggi ya, Institut Keguruan. Pertanyaan bunda ke sebelah kiri dulu. Apa semua yang lulus dari IKIP jadi guru? Yang kanan, apa semua yang lulus dari IKIP jadi guru? Apakah semua jurusan yang ada di IKIP khusus untuk guru? Sebab itu, ilustrasi tadi akan kita pertanyaannya, jika kita dapat
tema Berarti ibu adalah pendidik pertama dalam rumah tangga atau keluarga. Pertanyaan pertama, mengapa mesti ibu? Lah, kita kalau dapat tema itu kan ya langsung ini. Tidak kemudian dijawab oleh apa peran saya sampai oleh Allah diperintah khusus menjadi pendidik pertama. Apa saya bisa? Gitu kan? Apa saya mampu? Turan marebu. Gitu kan pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama ketika kita mendapatkan tema tadi, kenapa mesti ibu? Karena tiap hari ada di rumah. Kenapa? Kalau ke rumah sementara ya, iya oke, terima kasih atas jawabannya. Tapi tidak ada door prize ya sayang lah. Nanti kita tanggung aja dulu jawabannya. Kenapa mesti ibu? Satu, ini bunda tidak membutuhkan jawaban, sedang mau menurunkan rumusan-rumusan Quran. Ayah butet. Kenapa mesti ibu yang ditugaskan oleh Allah? Seakan-akan kita dipercaya oleh Allah bahwa kita bisa. Kenapa? Karena ternyata ketika kita mau mendidik, Bunda punya catatan yang diturunkan dari ahli-ahli pendidikan. Saya contek ya catatannya biar nggak salah. Nuhun Bu. Ketika kita mau mendidik, yang pertama yang harus kita tahu, persiapkan diri untuk menjadi pendidik. Satu, bagaimana caranya? Satu, pahami ilmunya, kuasai situasi kondisinya, kenali karakter yang dididik, gunakan bahasa dan gaya mendidik yang mudah. Boleh itu diturunkan dari pola pendidikan psikologi pendidikan yang ditulis oleh Kartini Kartono. Kenapa mesti ibu? Ya, yuk kita jawab dulu. Kenapa mesti ibu bukan ayah? Ya, baik, kita jawab pakai rumusan Quran karena kita ngaji. Ini pengajian, ini kah pengajian? Kalau pengajian mengkaji, awas jawaban tidak boleh ngarang. Karena ngarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Karena kita sedang tidak belajar bahasa Indonesia saat ini, sebab itu tidak boleh ngarang. Jawabannya nggak boleh ngarang ya. Kenapa mesti ibu? Mesti kita yang oleh Allah ditugaskan menjadi pendidik. Yuk turunkan Qurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Awas, mulai kita masuk materi. Setiap kata yang sifatnya umum mau berubah menjadi khusus itu pakai tak akhirnya. Sekali lagi, setiap yang kalimat tadinya umum bila menjadi khusus itu pakai tak akhirnya tak. Jadi ciri dari umum ke khusus masuk pada wilayah yang disebut perempuan pakai tak. Contoh, muslim, muslimah, mukmin, soim. Lah, kok jadi ketawa? Ada apa dengan soimah? Saya kan sedang bicara dari umum, kalau pindah ke khusus ya pakai tak. Ya, muslim, muslimah, mukmin, mukminah, soim, soimah, hafid, hafidhah. Semua pakai tak. Jangan disangka huruf ta itu nggak punya makna. Nih, tadi untuk menjawab kenapa sih mesti ibu yang ditugaskan oleh Allah menjadi pendidik pertama? Ya kan? Yuk kita jawab pakai Quran. Setiap dari yang umum berpindah ke yang khusus itu pakai tak. Ternyata tak itu tak yang tadi taknya tak marbutoh, tak bulat, tak sanggul. Yang ibu kalau temukan ada di Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah itu taknya tak sanggul ya. Kenapa meski tak? Oh sabahallah, ternyata dalam pendekatan ilmu balaghah tak itu memiliki 3 makna. Satu. Ini dalam rangka kita menjawab mengapa meski ibu yang pertama kali ditugaskan mendidik. Untuk menjelaskan tak yang tadi, untuk menjelaskan bahwa gelar pertama bagi kaum perempuan disebut al-unsa.
al-unsa min zakariu wa unsa. Surat keberapa? 49. Kami jadikan, kami ciptakan manusia min zakariu wa unsa, dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ada di sebelah kiri, kalau posisinya di pertengahan. Lalu yang tadi sudah pernah tangan baca Quran? Min zakari wa unsa. Kata unsa awas, alif nun sa pakai alif bingkang, al unsa. Ya. Kata unsa itu memiliki 3 makna. Kami jadikan laki-laki dan perempuan, kan gitu ya. Perempuannya tidak disebut nisa, perempuannya tidak disebut mar'atun, tapi disebut dengan kata unsa. Ternyata unsa itu memiliki 3 makna. 1, hiya tahmil, hiya talit, hiya tarbi. Awas, ini penting. Kenapa mesti kita yang ditugaskan oleh Allah menjadi pendidik pertama di rumah tangga? Kita di Fitri teh aneh di lemur teh hamilkannya, dialah yang melahirkannya, dialah yang menyusuinya. Jadi ciri perempuan itu 1, berahim dan melahirkan. 2, ini khususnya. Abi undian kan nomor 1.500. Undian perjuangan hebat sang ibunda yang tidurnya tak pernah sempurna di malam hari, yang tenaganya terkuras, yang napasnya tersengal, tapi selalu tersenyum untuk anak-anak. Demi Allah, tolong cekatin. Abi dagang dah saya sama si tenda biru eta jamaah teh jauh. Dia yang menghamilkannya, lalu dia melahirkannya, setelah itu dia menyusuinya. Allah sampai menjelaskan saat hamil itu, wahnan ala wahnin, aukurkan ala kurkin, lemah yang bertambah lemah, berat yang bertambah berat. Itu kata Quran loh, bukan kata Bunda Devi. Jadi kalau Quran sudah menjelaskan tugas kita sami'na wa ata'na, lalu munculkan permintaan kita dan harapan kita. Ya Allah, andai bundaku, ibuku, emakku, mamihku pernah menghamilkan aku wahnan ala wahnin, hari ini tolong dengar doaku ya Allah, mudahkan dia di living, di alam penungguannya, mudahkan dia di alam kuburnya jika sudah pulang. Beri rahmatmu ya Allah, demi Allah. Kalau hari ini berperan menjadi anakku, maaf, tolong katakan, engkau telah perintahkan aku menghamilkannya, aku terima. Engkau izinkan aku melahirkannya, aku terima. Engkau beri aku tugas mendidiknya, aku terima. Ya Allah, Kau perintahkan aku mengajarkannya sholat, aku ajarkan. Kau perintahkan aku kenalkan dia dengan Quran, aku ajarkan.
Minggu perintahkan kepada aku untuk mengajarkan dia nahan makan yang bernama saum. Aku contohkan. Satu, ya Allah, solehkan anakku supaya kelak menjadi penjemputku di yaumil qiyamah. Takbir! Takbir! Bisa temate rame teh. Kita Nya yang banyakna menghamilkannya, jualan keripik kita yang ini, melahirkannya, keripik kita rempeyek, yang bogasin, menyusui. main betul ayo. Kata Allah, Gunta hampir ganti sekian udah persen karakter itu Kurang mau enggak yuk. ada Tiap bulan pada sekali, dirimu, awal Ibu. bulan. Hampir sekian Dia persen kalau karakter teman itu terbentuk dari dirimu, wahai Umi. Oh, tak kudu nanya nanya betawat langsung gitu. Ibu. Dan itu diabadikan oleh Allah. Ummul kita. Aisyah gelarnya Ummul Mukminin. Masya Allah, masa kita tidak bangga sih disebut sebagai ibu? Ini? Kenapa mesti kita? Karena kita yang menghamilkannya, kita yang melahirkannya, dan kita yang menyusui. Maka untuk bisa menjadi pendidik, awas jangan lupa kita turunkan rumusannya. Untuk bisa menjadi pendidik, satu, ilmunya, pahami cara mendidik. Benar tadi sudah ilustrasikan. Apakah semua yang keluar dari UPI jadi guru? Apakah seluruh jurusan yang ada di UPI untuk jadi guru? Tidak. Jadi punten, kalau Allah memerintahkan kita untuk jadi pendidik bagi anak kita di rumah tangga, artinya kata Allah, aku khawatir jangan-jangan nanti ada ibu tapi tidak menjadi pendidik, jangan-jangan nanti ada ibu tapi tidak mengerti cara mendidik, jangan-jangan nanti ada ibu tapi tidak mengerti karakter mendidik, jangan-jangan nanti ada ibu tapi tidak paham untuk menyampaikan bahasa mendidik. Halo? Masih ada di sini? Siap menjadi pendidik? Siap. Jangan-jangan. Jadi kalau Quran sudah menurunkan sesuatu, itu ada dua kemungkinan. Satu, ada yang